Nah, kita coba akan agak fokus ya di bagian data pre-processing ini, ya, di mana salah satu kegiatannya yang kita sebut sebagai fitur engineering, ya. Jadi istilah fitur ini sebenarnya kita sering sebut sebagai variabel, ya. Variabel. Jadi saya punya variabel nih dari data saya. Variabel gitu kan. Nah, ada sebuah tahapan di dalam data preprocessing yang mana kita nanti harus melakukan rekayasa terhadap si variabel-variabel yang kita punya tadi. Ya, kegiatannya seringkali disebut sebagai feature engineering. Oke. Jadi di dalam tahapan feature engineering ini kita akan menggunakan pengetahuan kita ya dalam memilih atau membuat variabel baru agar model yang akan kita pakai nanti mampu bekerja dengan lebih akurat dalam memecahkan masalah. Ya. Jadi saya punya sekelompok variabel nih. Ditambah lagi saya tahu nih permasalahannya ini adalah masalah bidang kesehatan, gitu ya. Nah, jadi pengetahuan kita, domain knowledge kita, gitu ya, itu kita akan coba gunakan dalam rangka apa? Memilih dari sekian banyak variabel itu, atau bahkan menciptakan variabel baru berdasarkan variabel-variabel yang ada, gitu ya, agar supaya apa? Agar supaya nanti kelak model yang akan kita hasilkan itu mempunyai tingkat akurasi yang tinggi. Ya, model yang kita hasilkan nanti mampu memecahkan permasalahan yang kita hadapi. Oke, jadi itulah yang disebut dengan feature engineering. Jadi katakanlah misalnya, mungkin kita nanti setelah berinteraksi dengan data, oh ini ada variabel yang tidak berkorelasi nih dengan variabel dependen kita. Ya, sebenarnya nggak ada kaitan gitu ya. Ya kalau nggak ada kaitan berarti ya tadi sedari awal sesungguhnya bisa kita buang gitu. Karena kita mengetahui kalau dia nggak ada kaitan ya pasti nanti hasil dari modelnya juga akan tidak begitu baik begitu. Ya. Jadi pastikan sejak dari awal variabel-variabel yang akan kita pilih memang yang kita rasakan gitu ya, dia bakal punya erat kaitannya dengan variabel dependen sehingga nanti model yang kita bentuk pun akan merupakan model yang baik dengan kualitas yang baik, ya. Contoh, misalnya saya ingin memodelkan ya untuk prediksi harga rumah. Jadi variabel dependennya itu adalah harga dari rumah. Apa aja sih yang mempengaruhi harga dari rumah gitu ya? Nah, misalnya ada salah satu variabelnya itu gitu ya adalah jumlah tanaman di sebuah rumah, jumlah tanaman di sebuah rumah. Kira-kira ini relevan nggak? Ya, jumlah tanaman di rumah itu bakalan pengaruh nggak terhadap harga jual rumah, harga rumah? Kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak. Jadi jumlah tanaman tidak akan mempengaruhi harga rumah, ya. Maka maka kita harus ya tadi ya, kita harus pandai-pandai di awal memilih dan memilah yang mana yang akan kita proses lebih lanjut. Kalau seandainya kita salah aja memasukkan, ya nanti akan kacau lah prediksi kita di akhirnya nanti. Ya. Oke, jadi ini feature engineering ya. Sekali lagi tadi di sini butuh pemahaman mengenai datanya,
Ya, kalaupun kita bukan ahli di bidang terapan itu, ya paling enggak akal sehat kita bisa mengikuti begitu ya. Nah, kemudian nanti baru kemampuan statistikanya ya. Memilih variabel yang tidak berkorelasi itu gimana? Misalnya dengan menghitung koefisien korelasinya, dengan menghitung apanya, dengan membuat tabel kontingensinya dan lain sebagainya. Nah, di dalam feature engineering mungkin kita nanti melakukan strategi sebagai berikut. Contohnya adalah mungkin kita menambah atau membuang variabel, ya, menambah atau membuang variabel. Ya kalau menambah itu kan berarti kita balik lagi ke tahapan pengumpulan data, ya. Ini kalau mau membuat model yang mempengaruhi harga jual rumah, harusnya ada ini loh, harus ada variabel ini loh, gitu ya. Nah, maka kemungkinan kita balik lagi ke tahapan pengumpulan data karena variabelnya misalnya belum ada. Tapi kalau sudah ada berarti ya udah tinggal dipakai, dipertahankan. Di lain pihak mungkin ada sekian banyak variabel yang tidak relevan. Yang itu nanti harus kita buang. Ya, yang kita buang. Nah, strategi yang kedua mungkin yang kita lakukan adalah menggabungkan beberapa variabel menjadi satu variabel. Ya. Jadi misalnya di dalam variabel tadi ya, di dalam data harga jual rumah itu ada misalnya data mengenai panjang dari lahan dan lebarnya, ya. Panjangnya ada satu kolom, lebarnya juga ada gitu. Nah, saya pikir bisa dijadikan satu itu ya. Gabungkan saja menjadi satu variabel, misalnya menjadi luas tanah. Jadi kita menciptakan variabel baru ya berdasarkan variabel yang ada. Yang mana si variabel baru itu tetap dia secara logika akal sehat kita memang dia berkaitan ya mempunyai hubungan dengan variabel dependent tadi. Oke. Nah, selanjutnya mungkin ketika kita melakukan feature engineering ya, mungkin kita melakukan yang namanya binning. Binning ini adalah mengubah variabel numerik menjadi kategori. Ya. Mengubah variabel numerik menjadi kategori. Misalnya ada variabel ukuran kolam renang. Ya, misalnya tadi kan data tentang harga jual rumah ya. Harga jual rumah, kemudian di situ teh ada luas kolam renang. Kayaknya banyak yang nol gitu ya. Artinya rumah tidak mempunyai kolam renang. Ya. Dengan demikian nanti ya udah daripada kita mempunyai data luas kolam renang, ya udah kita kategorisasi aja misalnya. Kita kategorisasi aja menjadi variabel kolam renang yang nilainya biner misalnya. Angka 1 kalau ada kolam renang, angka 0 kalau tidak ada kolam renang. Jadi di sini akan mengkonversi dari variabel numerik, namun si variabel numerik itu ternyata misalnya banyak nolnya, menjadi variabel biner. Ya. Tapi secara umum yang disebut dengan binning ini adalah tadi ya, mengubah numerik menjadi kategori. Menjadi kategoriknya tidak mesti biner, ya. Nanti tergantung keperluan. Ya. Misalnya saya punya data mengenai usia. Nah, tapi setelah dipikir-pikir kok kayaknya kalau langsung variabel usia nggak begitu erat kaitannya dengan variabel dependennya begitu ya. Maka ya udah deh, saya akan kategorisasi aja menjadi anak-anak, orang dewasa, lanjut usia misalnya gitu ya. Nah, maka si usia itu dibuat kategorisasi ya.
ya, yang disebut dengan proses binning. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah one hot encoding. Ini sebaliknya. Sebaliknya, yang semula kategorik menjadi numerik, ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai berbagai teknik encoding ini, ya. Berbagai teknik encoding ini udah kita bahas. Jadi itulah, ya, sekian banyak cara, ya, yang bisa kita lakukan dalam tahapan feature engineering ini. Jadi feature engineering itu lihat datanya, ya. Ada yang relevan atau ada yang nggak relevan. Oh, ini relevan, ini nggak relevan, yang nggak relevan ya udah buang, ya. Kemudian ini relevan, tetapi sebenarnya yang ini dan ini bisa dijadikan satu. Oke, dilakukan, ya. Oh, yang ini relevan, tapi sesungguhnya kalau dalam bentuk aslinya mungkin interpretasinya agak kurang enak begitu. Ya udah deh, dikategorisasi melalui proses binning tadi kan. Oh, ini variabelnya kategorik. Ya, kategorik misalnya dalam bentuk dalam bentuk teks begitu ya atau string. Oh, ini harus diubah nih menjadi angka. Pakai encoding. Ya. Jadi sekian banyak cara-cara yang bisa kita lakukan dalam tahapan feature engineering ini. Oke, saya akan bahas ya mengenai data. Ini datanya data Titanic, ya. Jadi mungkin kalian pernah menonton film Titanic, ya. Jadi ada data Titanic, ya. Saya sudah lampirkan juga di dalam materi perkuliahan minggu ini, ya. Nah, data Titanic ini di sini sih dia ada dua file data, ya. Ada yang disebut dengan train, ada yang disebut dengan test. Jadi train ini maksudnya adalah data yang utama yang akan kita gunakan, ya. Yang akan kita gunakan. Kalau tes nanti adalah data yang akan kita gunakan untuk menguji, ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari data train ini, ya, dari data train. Lihat di sini pengamatannya ada 891, variabelnya ada 12, ya. Ini variabelnya passenger ID, survive, p-class, name, sex, age, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini penjelasannya, ya. Ini penjelasannya. Variabel passenger ID itu adalah nomor identitas penumpang. Nomor identitas penumpang, ya mungkin nomor KTP-nya kah, saya nggak tahu, ya. Yang jelas nomor identitas penumpang. Kemudian ada lagi variabel survive. Nah, ini adalah status dari si penumpang kapal Titanic itu. Apakah dia selamat ataukah dia meninggal? Ya. Jadi 0 itu artinya dia meninggal, 1 itu artinya dia selamat. Dan variabel ini saya kasih warna merah karena ini nanti yang ingin kita prediksi, ya. Jadi apakah seorang penumpang kapal Titanic dengan ciri-ciri jenis kelaminnya apa, gitu ya, umurnya berapa, dia selamat apa enggak sih, gitu ya. Selamat apa enggak sih? Nah, ini nanti akan kita gunakan sebagai variabel dependent, ya. Yang ini. Dan ini tipenya biner, ya. Jadi no ini artinya dia meninggal, 1 ini ya artinya dia selamat. Nah, variabel yang ketiga adalah p-class. P-class itu adalah kelas tiket, ya. Jadi kelas tiket dia itu si penumpang kapal Titanic itu pegang kelas tiket apa sih? Kelas tiket 1 kah? Kelas tiket kedua atau kelas tiket ketiga gitu, ya.
Kemudian ada lagi variabel nama, variabel jenis kelamin, usia, usianya dalam satuan tahun. Kemudian ada variabel spouse, sibling or spouse. Jadi apakah dia gitu ya, ada saudara kandungnya atau ada pasangannya, dan berapa banyak yang turut serta di dalam kapal Titanic tadi. Ya. Jadi itu ada datanya. Misalnya si A gitu ya, ternyata dia ada 2 saudaranya yang turut menumpang di kapal Titanic itu. Itu ada datanya seperti itu. Atau misalnya dia ada pasangannya gitu ya, ada suaminya kah atau ada istrinya kah. Itu adalah SIP ya. Kemudian ada juga parts. Parts ini ada parent atau children. Jadi maksudnya adalah apakah dia itu ketika menumpang kapal Titanic itu bersama orang tuanya dan berapa banyak orang tuanya yang turut serta, atau kalau dia seorang orang tua gitu ya, berapa anaknya yang turut serta gitu ya. Itu ada variabelnya. Itu parent or children ya, or children. Kemudian ada lagi nama variabel tiket, nomor tiket dari si penumpang tadi. Kemudian fare. Fare ini adalah tarif karcis yang dia punyai, ya. Jadi harga karcis yang dia punya itu berapa gitu ya. Kan ada berbagai tipe tadi kan kelas tiketnya. Kalau ini adalah harga tiket. Kemudian kabin, ya kabin ini nomor kursinya gitu ya. Nomor kursinya kalau dia memang ada kursi, tapi mungkin juga kalau di kapal laut begitu yang sedemikian besar, ada juga penumpang yang tanpa nomor kursi, yang dia misalnya penumpang berdiri begitu ya. Penumpang berdiri. Jadi ada nomor kabin ya. Kemudian variabel terakhir adalah embark. Embark itu adalah pelabuhan asal pemberangkatan. Jadi itu kan si kapal itu kan dari Inggris mau ke Amerika, mau ke New York ya. Nah, di Inggrisnya itu dia ada di beberapa titik pelabuhan ya, ada di beberapa titik pelabuhan. Di sini dijelaskan ada dari Cherbourg kalau dia notasinya C, atau Queenstown Q, atau Southampton S ya. Ini adalah pelabuhan asal pemberangkatan. Nah, data tadi ya mau kita apakan? Atau kita balik deh ya. Saya punya tujuan untuk membuat model untuk menentukan apakah penumpang kapal Titanic itu selamat ataukah meninggal gitu ya, ataukah tidak. Tadi kan yang variabel yang saya merahin ini kan, saya ingin memprediksi ya. Saya ingin memprediksi apakah seorang penumpang itu selamat ataukah tidak. Nah, kita bisa melakukan feature engineering di sini untuk apa? Pertama, untuk menentukan variabel independen manakah yang berguna. Atau tadi yang saya sebut yang relevan dalam menentukan bertahan tidaknya penumpang, dalam menentukan selamat enggaknya penumpang. Nah, makanya coba renungkan gitu ya, dari sekian banyak variabel ini yang mana nih yang relevan ya? Dalam rangka memprediksi apakah si penumpang itu selamat atau meninggal. Ini ya, kita melakukan feature engineering dalam rangka itu. Dalam rangka menentukan variabel mana aja yang relevan. Kemudian yang kedua, kita melakukan feature engineering adalah dalam rangka membentuk variabel independen yang baru. Yang mungkin kita bisa meng-create yang baru. Ya. Bisa meng-create yang baru berdasarkan yang ada. Gitu. Entah itu nanti misalnya dengan melakukan binning, seperti tadi yang dijelaskan di depan, ataupun yang lain. Atau kita mengubah ya variabel independen yang ada. Hasil dari feature engineering ini, harapannya adalah kita bisa menyediakan sekumpulan variabel independen
agar hasil dari modelnya nanti itu adalah model yang optimal, model yang bagus, ya. Oke. Nah, kita kembali lagi lihat, ya. Kita kembali lihat mengenai variabel-variabel dari dataset penumpang Titanic ini, ya. Kita bertanya, haruskah kita melakukan feature engineering agar diperoleh hasil yang lebih bagus, ya. Tadi kan ada nomor penumpang, status apakah dia selamat atau enggak, tapi ini nanti perannya sebagai variabel dependen, kelas tiket, nama, ya, dan lain sebagainya. Haruskah kita melakukan feature engineering ataukah kita udah ambil aja semua gitu ya? Oke, ini coba kita bahas satu persatu. Pertama adalah usia. Usia. Coba renungkan, apakah menurut Anda usia seorang penumpang itu akan berpengaruh pada apakah mereka selamat atau tidak? Usia. Mungkin iya, ya. Mungkin iya. Kayaknya ada pengaruh deh, ya. Ada pengaruh deh usia dengan selamat atau enggaknya si penumpang kapal Titanic itu. Oke, kalau kayaknya iya berarti oke. Itu kita pertahankan, kita pakai variabel usia tadi. Namun pertanyaan selanjutnya, usianya kan numerik ya. Ada yang 27 tahun, ada yang 28 tahun. Sekarang kita bertanya lebih lanjut, apakah menurut Anda usia 27 dan 28 itu akan membuat perbedaan selamat enggaknya seorang penumpang kapal Titanic? Mungkin enggak. Kalau bedanya 1 tahun kayaknya sih enggak gitu ya. Kayaknya enggak. Jadi artinya apa? Artinya satuan yang kita punya itu terlalu halus begitu. Ya. Oleh karenanya kayaknya saya harus melakukan kategorisasi. Ya. Oke deh. Oke deh, saya perlu melakukan kategorisasi nih. Makanya saya akan bikin menjadi kategori anak-anak, dewasa, atau lanjut usia begitu. Dengan demikian, maka saya lakukan ya kategorisasi. Jadi saya bikin kelompok usia seperti ini. 1 jika usianya 16 sampai 32 gitu ya. 2 kalau dia usianya lebih dari 32 sampai 64, 3 kalau usianya lebih dari 64. Ya, katakanlah yang satu ini kita kategorikan sebagai ya kelompok anak gitu ya, anak remaja gitu ya. Ini adalah orang dewasa, yang ini adalah lanjut usia. Oke, jadi di sini kita sampai pada keputusan untuk melakukan binning di sini ya tadi ya renungkan. Usia berpengaruh enggak sih? Iya berpengaruh nih. Ya, berpengaruh nih. Karena mungkin semakin muda seseorang itu kan makin kuat tenaganya sehingga kemampuan untuk menyelamatkan dirinya tinggi begitu kan ya. Tapi pertanyaan selanjutnya, adakah perbedaan 1 tahun itu akan berbeda? Kayaknya enggak sih kalau bedanya 1 tahun mah. Tapi kalau kelompok umur anak, anak remaja, dewasa dan orang tua atau dan lansia itu kayaknya iya. Maka di sini kita melakukan binning seperti yang di sini. Ini feature engineering, ya. Kemudian ada tadi variabel nomor tiket. Kita renungkan, apakah menurut Anda nomor tiket akan membuat perbedaan dalam menentukan apakah seseorang selamat dari kecelakaan itu? Kayaknya enggak, ya. Nomor tiket enggak ada kaitan. Oke, sepakat, saya hapus variabel itu. Ya. Nah, jadi gini ya, apa yang tidak Anda masukkan ke dalam analisis, artinya yang Anda buang, itu sama pentingnya dengan yang Anda masukkan. Ya. Jadi kita harus sangat penuh perhitungan ya bahwasanya yang ini enggak usah, yang ini harus gitu ya.
Jadi dua-duanya itu sama pentingnya. Yang kita buang dan yang kita masukkan itu dua-duanya sama pentingnya. Selanjutnya, ada tadi variabel nomor kabin. Ya. Nomor kabin coba kita lihat. Nomor kabin itu ini. Nih. Itu datanya itu nanti bisa dilihat ya, bisa dilihat dari data lengkapnya. Ini nomor kabin itu tipenya karakter. Ini ada yang kosong. Kosong itu artinya dia tidak punya nomor kabin. Ya, ini blank aja. Ada yang C85, di sini ada kodenya C85, entah ini apa maksudnya. Kemudian ada juga ini yang blank lagi, kemudian ini ada yang C123. Nah, ini hati-hati ya ketika kita merenungkan variabel nomor kabin ini. Karena ini akan dikaitkan dengan bisakah si variabel itu memprediksi selamat enggaknya seorang penumpang kapal Titanic. Oke. Saya pikir yang menentukan selamat tidaknya penumpang adalah apakah ia punya kabin atau tidak. Bukan nomor kabinnya. Nah, tadi kan seperti itu ya. Jadi ternyata ada yang blank. Yang blank itu berarti penumpang berdiri kali ya. Tapi ada juga yang nomor kabinnya. Berarti dia ya termasuk enak lah gitu ada nomor kabinnya. Saya pikir ini berpengaruh ya, berpengaruh. Karena mungkin nanti keleluasaan dari seorang penumpang itu kan ya tercermin gitu ya dari dia apakah punya nomor kabin atau enggak. Oke, kalau seperti itu saya bikin aja ya status kabin. 0 kalau tidak punya kabin, 1 kalau punya kabin. Ya. Jadi saya pikir ini akan punya kemampuan prediksi yang lumayan baik ya untuk memprediksi apakah dia selamat atau enggak. Gitu. Meskipun tadi data asalnya adalah nomor kabinnya seperti ini kan nomor kabinnya gitu kan. Tapi ada blank juga di situ artinya dia tidak punya nomor kabin. Tetapi saya rasakan gitu ya, saya rasakan mungkin status apakah dia punya atau tidak punya itu yang justru nanti akan sangat baik di dalam memprediksi apakah dia selamat atau enggak. Oke, itu satu pandangan ya, dibuat data kategorik, dibuat biner ya, status kabin apakah dia punya atau enggak ya. Atau ada cara pandang lain. Jika nomor kabin berisi kode lantai di kapal, nah tadi kan ada nomor kabin itu kan ada kode-kodenya ya, ada C85, C123. Andaikan si kode-kode ini punya makna, ya, punya makna yang menunjukkan letak di mana kabin itu berada. Nah, saya pikir ini informasi yang sangat baik, ya, informasi yang akan sangat baik, ya. Katakanlah misalnya posisi ini, posisi di sana, ya, atau dia yang tidak punya kabin, nah, itu nanti akan sangat akan menjadi variabel kunci boleh dibilang ya untuk memprediksi apakah dia selamat atau enggak. Ya, itu cara pandang lain. Tapi itu tadi ya, syaratnya adalah kalau si kode-kode tadi itu ada maknanya. Maknanya itu yang menunjukkan di mana posisi kabinnya. Ya. Nah, kalau ada, itu akan menjadi informasi yang sangat baik. Jadi, ini proses yang kita sebut sebagai berinteraksi dengan data. Ya. Makanya kita harus paham betul gitu ya, variabelnya apa sih? Oke, kemudian tadi ada 2 variabel yaitu SP, sibling spouse, yakni banyaknya saudara kandung atau banyaknya pasangan di dalam kapal. Jadi si orang itu
berlayarnya gitu ya, ikut kapalnya itu dengan saudaranya kah berapa banyak, dengan pasangannya kah gitu ya, atau ada orang tuanya kah, atau ada anaknya kah gitu ya. Nah, ini saya pikir informasi yang bagus ya di dalam rangka untuk memprediksi apakah dia selamat atau enggak. Mengapa? Karena secara teorinya atau pikiran akal sehat aja ya, orang-orang dengan keluarga di kapal, jadi kalau dia ada keluarga di kapal, ya mungkin memiliki peluang bertahan hidup yang berbeda dengan mereka yang bepergian sendiri. Kayaknya beda deh. Kalau yang di situ ada kerabatnya dengan penumpang yang single gitu ya, yang sendirian, ya. Ya, logika saya mengatakan demikian. Mengapa? Karena mungkin beberapa orang tidak bisa menyelamatkan diri karena harus melindungi orang lain. Ya. Jadi katakanlah misalnya pasangan suami istri masih lagi honeymoon misalnya ya, lagi ya masa pengantin baru gitu ya. Kayaknya si suaminya mati-matian akan menyelamatkan istrinya, sementara dia mungkin meninggal. Ya, jadi informasi mengenai apakah di kapal itu ada kerabatnya kah, ada pasangannya kah, berapa banyak, ada orang tuanya kah, ada anaknya kah, berapa banyak kah, itu menjadi informasi yang sangat penting untuk bisa memprediksi apakah dia selamat atau enggak. Ya, oke. Nah, ini tadi kan terkait dengan dua variabel ini, mungkin beberapa orang selamat karena yang lain melindungi mereka seperti tadi. Kalau ada pasangan pengantin baru yang perempuannya selamat, Mal, ya, karena dilindungi oleh suaminya. Misalnya seperti itu. Atau anak itu selamat karena dilindungi oleh orang tuanya, misalnya begitu. Oke, jadi akan sangat bagus misalnya kalau kita buat variabel baru seperti ini, status keluarga. Apakah dia pergi sendiri ataukah dia pergi dengan keluarga? Maksud keluarga ini ya tadi ya, bisa saudara kandung, bisa pasangannya, bisa orang tuanya, bisa anaknya. Saya pikir ini akan menjadi sangat. Ini lagi-lagi adalah picture engineering. Ya, bagaimana kita sampai pada tahap kesimpulan harus membuat variabel baru status keluarga? Ya tadi ya, perenungannya itu panjang. Ya, dan itu ya kita harus paham betul dengan permasalahannya. Oke. Oke, jadi seperti itu ya yang bisa saya sampaikan.